Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Secara mengejutkan, PDIP untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir menolak menteri dipilih secara langsung oleh presiden. Ya teman-teman, buat yang belum tahu, menteri ini memang ditentukan secara langsung oleh presiden karena presiden ini terpilih mempunyai hak prerogatif untuk menentukan siapa saja yang layak dan juga berhak untuk dijadikan menteri dalam membantu presiden menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini pun juga diamini, teman-teman, sebenarnya diamini oleh rekan-rekan PDIP di tahun 2014 dan 2019, di mana saat itu Presiden Joko Widodo terpilih sebanyak 2 kali berturut-turut, dan PDIP secara gamblang menyebut bahwa menteri ini secara mutlak oleh presiden. Jadi PDIP waktu itu tidak mempermasalahkan apapun. PDIP tidak mempermasalahkan hak prerogatif seorang presiden untuk menentukan siapa yang akan dipilih untuk menjadi menterinya. Tapi hari ini teman-teman, ketika PDIP kalah dan Prabowo menang, tiba-tiba PDIP mulai mempertanyakan hak prerogatif presiden untuk menentukan menterinya. Hal ini teman-teman disampaikan secara langsung oleh Effendi Simbolon, yaitu ini anggota Komisi 1 fraksi PDIP, yang menyebut bahwa seharusnya menteri ini dipilih oleh publik melalui skema fit and proper test, sehingga menteri ini bisa dianggap layak dalam bisa mengabdi dan tidak hanya didasari oleh background politik atau dari parpol. Dirinya menyerang, teman-teman, ini pemerintahan kalau misalnya menteri dipilih secara langsung oleh presiden, maka itu indikasi bagi-bagi kuenya akan sangat besar. Tapi ya, yang dipertanyakan, yang menjadi cukup menariknya, selama 10 tahun ke depan, kita tahu di PDIP di kementerian sekarang itu kurang lebih ada 5 menteri tidak pernah mempermasalahkan terkait hak prerogatif presiden. Tapi baru saat ini teman-teman, baru saat ini PDIP speak up, mulai lantang keras suaranya, mulai keras untuk mengkritik berbagai kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sudah lumrah dirinya atau PDIP jalankan juga di 10 tahun ke belakang. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Tribun News di artikel yang berjudul "Usul ada fit and proper test untuk kabinet Prabowo Gibran, Effendi Simbolon sindir Menteri Jokowi." Di sini menyebutkan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakamuraka memang saat ini belum dilantik, namun kabinetnya sudah jadi bahan perhatian publik. Salah satu usulan datang dari anggota Komisi 1 DPR, Effendi Simbolon. Politisi PDIP ini mengusulkan ada fit and proper test untuk calon menteri kabinet Prabowo Gibran. Uji kelayakan dan kepatutan itu untuk menentukan menteri yang duduk di kabinet pada pemerintahan mendatang. Effendi berpandangan fit and proper test dibutuhkan supaya presiden tidak asal menunjuk menteri hanya berdasarkan kesukaan saja, tapi harus punya kompetensi. Kita berharap memilih kabinet ini juga kalau perlu fit and proper test. Semualah lewat publik lah. Jangan karena suka bagus gayanya apalah lantas dipilih sebagai menteri. Ini separuh dari menteri Pak Jokowi kan parah semua ya, kata Effendi di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis tanggal 4 Juli 2024. Ini nih teman-teman, sebelum kita lanjutkan saya ingin mengulang nih kata-katanya. Kita berharap memilih kabinet ini juga kalau perlu fit and proper test, semualah lewat publik lah. Jangan karena suka bagus gayanya apa lantas dipilih sebagai menteri. Ini separuh dari menteri Pak Jokowi kan parah semua ya. Ini separuh dari menteri Pak Jokowi kan parah semua ya, kata Effendi di Kompleks Parlemen. Jadi teman-teman, ini cukup mengejutkan juga teman-teman, karena waktu Pak Jokowi di 10 tahun ke belakang, PDIP tidak pernah mempermasalahkan terkait pemilihan menteri yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah Pak Jokowi sekarang mau lengser dan Pak Prabowo mau dilantik, tiba-tiba ya ini rekan-rekan PDIP itu langsung mempermasalahkan soal hak prerogatif presiden untuk menentukan menterinya, bahkan sampai menyebut separuh dari menteri Pak Jokowi ini bermasalah. Apakah yang bermasalah ini adalah Mensos Julietu Batubara yang dulu korupsi bansos, itu juga dari PDIP, ataukah seperti apa, itu juga termasuk. Jadi teman-teman, memang ini serangan ini dilakukan seperti menyerang tubuhnya sendiri. Kalau misalnya kita mengatakan ini separuh menterinya nggak benar,
ya otomatis teman-teman yang ada di PDIP, 5 menteri yang ada di PDIP juga termasuk di sana. Jadi karena ya teman-teman, 5 tahun di awal di 2014 PDIP tidak pernah mempermasalahkan terkait hak prerogatif presiden untuk menentukan kabinetnya, dan baru sekarang ini dipermasalahkan. Kita lanjut lagi teman-teman. Politikus PDIP ini pun berpesan mewanti-wanti agar Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak berkompromi dalam memilih menteri-menterinya kelak. Ia mencontohkan kasus peretasan Pusat Data Nasional PDN merupakan akibat dari koordinasi kepemimpinan yang lemah di Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo. Oleh sebab itu, Effendi menegaskan bahwa kursi Menkominfo harus diisi oleh orang profesional, bukan orang yang beruntung karena bagi-bagi jabatan. Ya, kita harus fit and proper kan? Paling tidak kan dia calon menteri mengetahui tupoksi secara baik, tidak kemudian gaya relawan begitu ya. Ini kan lucu, kayak kabinet tapi kayak warung semua kata dia. Teman-teman, ya itu mungkin informasi kita hari ini. Jadi ya agak gimana ya kalau misalnya menurut saya saat sekarang kenapa PDIP baru speak up dan kenapa tidak speak up dari awal Pak Jokowi terpilih? Kenapa enggak semua menteri dari kabinet saja itu berbackground profesional, tidak dari parpol? Tapi nyatanya tetap aja teman-teman ada di kabinet yang kader PDIP yang juga menjadi menteri ya. Saya nggak usah sebutkan, teman-teman bisa cari sendiri. Yang jelas ada satu, jangan lupa ada satu menteri dari PDIP yang terlibat korupsi bansos. Jangan dilupakan namanya, Julietu Batubara, Mensos kalau nggak salah, Menteri Sosial. Ya jadi gimana ya, agak rancu juga ini saat mengkritisi ketika dirinya telah kalah. Kalau misalnya menang, ya kami akan mendukung hak prerogatif presiden karena presiden adalah bagian dari partai kami. Jadi mau presiden menentukan 20 menteri dari partai misalnya dari PDIP, ya itu bagus-bagus saja. Tapi ketika kalah langsung dikritisi habis-habisan. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah kritikan ini positif atau tidak? Kita diskusikan di kolom komentar. Mungkin itu teman-teman informasi kita malam ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Jangan lewatkan update menarik lainnya di Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.